Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Heri di sini. Dan sekian lama gue nggak bikin konten-konten buat vlog gitu. Jadi sekarang gue mau bikin. Dan kali ini gue juga mau ngomongin masih tentang jurusan gue. Karena memang so far gue belajar sastra Inggris di Pamulang University. Dan kali ini gue mau ngebuka perspektif orang-orang mengenai sastra Inggris. Karena selama ini kan banyak yang bertanya-tanya nih. Tapi sekarang gue nggak sendirian. Gue ngundang temen gue yang mana dia itu udah pinter banget di sastra Inggris karena sampai semester 10 sama kayak gua. Nah, siapa dia? Oke, masuk frame. Yeay. Oke, sebelumnya gue mau kenalin temen gue ini. Dia itu dari semester 1 sampai semester sekarang 10 bareng-bareng ya kan. Jadi siapa? Silahkan disampaikan. Imam Nur Arifin, teman Heri ya, yang sampai saat ini kita belum lulus. Iya betul. Harusnya kan kita harus lulusnya kan udah semester 8 ya kan, kelar. Ada beberapa teman kita yang udah kelar tapi memang kita belum lulus. Tapi bukan masalah. Itu sih kalau lulus kapan atau maksudnya lulus on time atau enggak on time sih sebenarnya itu masing-masing ya. Masing-masing ya. Cuman intinya ilmunya dapat nggak sih lo di sana? Di Unpam? Ya dapat banget sih, dapat banget ya. Nah sekarang gini Mam, yang tadi gue sampaikan ke teman-teman nih, karena kan gue mau ngebuka pikiran teman-teman semuanya. Karena selama itu banyak nih yang nanya, sastra Inggris tuh lu ngapain sih belajar sastra Inggris? Kenapa lu nggak kursus bahasa Inggris aja gitu kan? Terus lu ngapain sih kuliah sastra Inggris? Nanti juga lu kerja apa? Bingung. Nah makanya gue mau coba menyampaikan nih ke teman-teman semua yang mungkin lagi galau pengen ambil sastra Inggris terus juga tapi nggak tahu nih prospek kedepannya itu mau ngapain. Makanya gue mau coba share ke teman-teman semuanya. Nah gini Mam, selama ini pernah nggak sih lu ada teman atau saudara atau tetangga nanya sastra Inggris itu kan belajar bahasa Inggris lu ngapain harus ngambil sastra Inggris, kenapa nggak lu kursus bahasa Inggris? Boleh sharing nggak ke teman-teman? Oke, menurut lo? Banyak banget yang nanya ke gua, kayak ibarat, Mam, lu kuliah jurusan apa? Sastra Inggris gitu kan. Terus belajarnya apa gitu? Emang sama nggak bahasa Inggris sama sastra Inggris gitu? Jelas betul. Beda dong. Jadi kayak tujuan sastra Inggris kan kayak ilmu sosial gitu loh. Jadi kita tuh belajar isu-isu sosial. Bedanya sama bahasa Inggris tuh kayak kita belajar grammar, pendidikannya gitu kan. Nah, kalau sastra Inggris itu lebih ke literaturnya. Jadi kayak kita bisa lebih kritik mengenai sastra dan lebih kritik mengenai isu sosial. Oke guys, tapi tetap kan lo belajar bahasa Inggris gitu kan? Iya, tetap belajar grammar dan tetap kayak tujuannya tuh kayak to humanize human gitu, kayak untuk memanusiakan manusia gitu loh. Kan mulia banget gitu loh. Lebih dalam ya, lebih dalam gitu. Tuh guys, jadi intinya memang betul, maksudnya gini, ketika memang lo belajar bahasa Inggris misalnya di kursus gitu kan, atau mungkin otodidak let's say, terus juga let's say lo juga belajar di sastra Inggris, itu lo belajar bahasa Inggris bener ya? Maksudnya kayak grammar, writing, bla 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 itu juga belajar, tapi selain itu juga lebih dalam lagi itu memang lebih kepada kayak kritik sastra lah, terus lo belajar untuk sosial, apa sih kayak value-nya gitu ya, untuk hidup lo gitu ya? Bener banget. Tuh guys, jadi itu jadi jangan underestimate sastra Inggris itu lo ya, lo belajar bahasa Inggris ngapain lo nggak kursus aja? Kalau kursus kan ya udah gitu kan, nggak perlu 4 tahun gitu kan. Itu sih yang so far gue pernah ini apa namanya dapat pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Seperti itu. Nah oke, sekarang gini Mam, kadang-kadang tuh gue juga apa namanya ketemu sama temen gue gitu, Her, lu kan sastra Inggris nih, ini artinya apa sih? Gitu. Ini bahasa Inggris ini artinya apa sih? Gitu kan. Tapi berarti memang mereka beranggapan gue pinter. Ya memang gue nggak tahu ya, gue belajar bahasa Inggris itu. Tapi emang kalau sastra Inggris itu memang harus pinter bahasa Inggris banget ya? Pokoknya ngerti semuanya nggak sih? Oh enggak sih, jadi kayak sastra Inggris ya harus ngerti sih, harusnya emang kudu ngerti gitu artinya apa, itunya apa, tapi nggak harus banget. Jadi lebih ke kita itu kayak lebih general gitu. Oke, general gitu. Kayak belajarnya tuh kayak bedanya orang yang benar-benar bahasa Inggris banget terus sama sastra Inggris tuh banyak. Contoh aja ya, ketika
guru bahasa Inggris sama orang yang lulusan sastra Inggris nonton film reviewnya bakal beda. Jadi kayak anak sastra itu kayak lebih deep gitu. Deep, gils, terus. Nah kayak ibaratnya dia tuh menganalisa gitu, menganalisa isunya, bisa menganalisa culture-nya, bahasanya. Jadi lebih ke bahasanya gitu, attitude-nya kayak ini kenapa sih orang Amerika gini, orang UK gini, orang gitu ya. Jadi pokoknya tuh tahu gitu alasan-alasan, even psikologinya gitu. Oke, guys. Jadi maksudnya gini, kita memang sastra Inggris, kita harus kayak we have to be able to speak English, betul ya kan? Karena memang medianya adalah media sastra Inggris gitu kan. Tapi bukan berarti misalnya gini ya, ada teman gue juga pernah nanya orang hukum, Her, arti ini apa sih? Kan kadang-kadang kayak dunia hukum misalnya, dunia let's say kayak semacam keuangan. Oh by the way, ngomongin hukum ya, kayak orang sastra Inggris tuh tahu loh sejarahnya. Kenapa itu kayak panoptikon, kayak isolasi, kayak gimana tuh tahu gitu. Kenapa di hukum itu paling tinggi itu being isolated from society gitu, kayak ya ibaratnya lo ngebunuh orang atau apa-apa gitu terus langsung dikasih, kalau di sini Nusa Kambangan. Nah kenapa ada hukum kayak gitu? Ya itu kayak dari bukunya si Foucault, dari apa. Jadi ternyata tuh ada tahap-tahapannya gitu loh. Kenapa manusia tuh jera gitu. Jadi ketika manusia dihukum kayak pancung, kayak dihukum dipermalukan kayak gitu kayak kok ini kayak belum jera gitu. Nah gimana caranya kayak gitu. Nah itu tuh di sastra even hukum itu tuh kita tahu dasar hukumnya gitu, sejarahnya. Padahal to be honest ya, gue nggak terlalu deep kayak dia sih, jujur. Mungkin kalau bacot oke lah gue ya kan. Tapi kalau memang secara mendalam banyak, kalau misalnya memang kita sastra Inggris itu kan memang kita belajar literatur ya. Iya, literatur. Exactly, dan dia bukan mungkin lagi dia lebih banyak referensi baca buku gitu. Jadi bukan berarti lo cuman belajar yang mana bahasa Inggris doang, tapi memang lebih kepada kayak dunia lah ya. Bisa jadi kayak gitu ya nggak sih? Karena selama ini jujur kayak selama gue belajar di Unpam nih terutama ya kan, itu sekarang tuh kayak gue kok tipenya kok jadi kayak lebih bisa melihat orang, oh dia kayak gini, bukannya guessing sih, cuman kayak oh kayaknya tipe dia itu kayak gini, iya nggak sih? Iya benar banget. Benar nggak sih? Kayak bisa ngebaca orang gitu ya. Nah iya, jadi malah kadang-kadang gue mikir gini, ini kita belajar sastra Inggris atau psikolog ya, karena kita kayak bisa tahu, misalnya kayak tadi dia bilang kan, misalnya lu tuh nonton film tuh bukan cuma buat enjoy doang, misalnya action senang nih gitu kan, atau let's say drama Korea dan sebagainya, tapi kita tuh kayak ini maksudnya tuh kayak gini loh gitu loh. Ini tuh si penulisnya karena si alirannya A, jadi makanya genre-nya gini-gini. Iya nggak sih, Mam? Iya benar banget. Can you tell them? I mean like apa sih yang selama ini lu dapetin dan sekarang lu beda nih kecilnya aja ya. Mana Captain America gitu kan. Ibaratnya kenapa sih Captain America bisa kuat banget, bisa ini banget kayak pengen tujuannya ya simpel banget, kayak pengen nunjukin Amerika itu ini loh, tough loh. Dia tuh kayak negara adidaya gitu. Jadi kayak dia punya kayak super power, bahwasanya tuh kayak negara-negara lain itu kayak di bawah dia gitu. Even kan dia perang Cold War sama si Rusia itu loh. Kayak isu-isu yang kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita lihat tuh cuma ya lah spy ini, padahal tuh kayak itu tuh ada isu di balik itunya, ada maknanya. Tersirat. Ya itu guys. Jadi pokoknya kalau kita mungkin lebih kayaknya enak ya next kita bikin video review satu film gitu. Kayaknya mungkin jadi teman-teman juga bisa melihat nih, bukan cuma film action yang seru kita berantem dan dia punya kekuatan apa, tapi ada makna di balik itu gitu ya. Dan memang sebenarnya itu juga buat pelajaran lu juga kan ya. Maksudnya pelajaran kita buat let's say di dunia realnya kayak gitu. Nah itu film, belum lagi novel ya Mam ya? Iya novel kayak puisi aja even, atau cuma kalau kita bilang prose ya, atau apa gitu, kita bisa lihat psikologinya si penulis atau maksudnya, atau ini cuma atau tragedi atau ini genrenya apa gitu, kita bisa menganalisa gitu. Karena maksudnya kebanyakan misalnya memang lu baca novel pun pasti si entah itu writernya atau memang maksudnya dia apa di dalam
novel itu memang ada kayak let's say paham yang memang dia mau sampaikan ke orang gitu nggak sih? Kadang-kadang kan ada kayak misalnya gini, novel yang let's say berhubungan dengan feminisme, ya kan, untuk mengangkat apa sih namanya? Woman empowerment. Nah, kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Ya nggak sih, bener nggak ya? Benar. Jadi memang itu guys, sastra Inggris itu nggak cuman belajar bahasa Inggris, tapi kita belajar mengenai kehidupan. Ya even emang yang namanya novel itu bisa fiksi, ya kan? Tapi tetap aja kita tuh dapat value dari itu. Walaupun fiksi, tapi relate-nya ke real life. Betul. Betul sekali. Nah, terus gini Mam, gue juga apa sih namanya mau sampein ke lo nih ya kan? Karena kan gini, kadang-kadang anak-anak teman-teman nih yang memang lagi bingung, mungkin yang baru lulus sekolah SMA, pengen bahasa Inggris, belajar sastra Inggris tapi ragu. Nah, terus gini, prospek kerja nih. Karena kan gini, ada temen gue bilang sempat ini sih kayak semacam mocking gue, nggak tahu juga sih, tapi ya udahlah. Lu ngapain belajar sastra Inggris? Lu ntar kerja apa ke depannya? Lu mau jadi translator? Orang Google Translate ada. Iya. Itu kan kayaknya jelek banget di gue. Cuman ya oke lah, it's actually up to you gitu. Cuman boleh nggak sih lu Mam? Di mobil siapa sih? Sorry guys. Nah, maksudnya boleh nggak sih lu Mam share ke teman-teman semuanya prospek kerja seorang lulusan sastra Inggris ke depannya itu seperti apa? Banyak sih kita bisa kerja. Mungkin kalau kita punya skill tambahan dimanapun juga kita bisa kerja ya. Ibaratnya kayak kalau sastra Inggris bisa kita jadi review sastranya di film, atau kita translator juga bisa kok. Jadi kan maksud dari lebih deep gitu translate-nya malah. Terus karena kan bedanya kalau translator itu jangan salah loh, kita bukan cuman kayak translate di Google Translate misalnya. Biasanya kita kayak ada let's say sertifikat atau sumpahnya kan, iya nggak sih? Itu guys. Terus apa lagi Mam? Jadi guru bahasa Inggris juga bisa sebenarnya. Jadi guru bahasa Inggris nggak menutup kemungkinan gitu. Sastra atau mungkin bukan pendidikan tapi masih bisa jadi guru gitu. Masih bisa jadi guru ya. Atau mungkin kita juga bisa buka kursus bahasa Inggris sendiri ya nggak sih, kalau kita punya modal yang saya. Jadi sebenarnya guys, sekarang sih kalau terutama di Indonesia ya, kita mau kuliah jurusan apapun sebenarnya memang bisa bekerja di manapun bidangnya. Di kantor kan juga bisa, lu kan di kantor. Oh iya sih. Iya benar banget. Iya dan gue ada es krim guys lewat. Sari roti. Enggak ada sponsor sari roti loh ini ya. Enggak guys. Jadi maksudnya ya betul sih kayak Imam bilang. Gue tuh sekarang kan jadi sales. Gue di sastra itu nggak belajar sales gitu kan. Cuman memang ability to speak English-nya gue dipakai di situ. Terus kayak di sastra Inggris itu kan kita belajar cross culture understanding ya. Iya benar. Di kantor gue pun juga banyak orang-orang dari luar negeri, dari negaranya memang beda-beda, dan gue kayak mencoba untuk kayak apa sih understand sama mereka gitu. Jadi kalau orang sastra itu kayak lebih tahu gitu, kayak orang Jepang gini, orang Denmark gini, orang ini gini. Jadi kita tuh bisa treat dia better gitu. Jadi bisa banget. Jadi kayak nge-treat lebih bagus dari lihat attitude kita, kok ini tahu gitu culture kita, karena kita tuh udah ada backgroundnya, kita udah belajar gitu, kayak cross culture understandingnya itu loh. Jadi intinya adalah anak sastra Inggris itu bisa membawa diri, ya nggak sih? Ya membawa diri di mana aja dan jaga diri pastinya. Oke guys, seru ya sebenarnya ya. Mungkin next gue mau bikin video di mana gue mau review literatur mengenai sastra Inggris, karena sastra Inggris itu seru banget, bener nggak bohong. Kita memang mungkin pokoknya intinya gini, lu kalau memang mau belajar sastra Inggris, lu coba cari referensinya dulu, belajarnya apa aja, nggak cuma bahasa Inggrisnya doang, tapi lebih dalam buat kehidupan lu sendiri, kayak gitu. Nah di sini untuk closingnya nih Mam, mungkin ada pesan buat teman-teman semuanya yang memang lagi mau ngambil sastra Inggris atau lagi ragu ngambil sastra Inggris. Apa sih pesan-pesan lu buat teman-teman semuanya, dan kenapa lu juga ngambil sastra Inggris by the way? Oke. Monggo. Kalau pesen-pesennya buat teman-teman yang pengen ngambil sastra Inggris sih ya, gue pesenin ya yakin aja gitu. Kayak sastra Inggris itu nggak menutup kemungkinan dia lo lulus nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan underestimate kayak gitu. Jangan dengerin kata orang lah, yakin aja lo bisa. Bahwasanya tuh lulusan sastra Inggris juga bisa kerja di kantor, bisa dimanapun.
di PT, di apa dipakai. Intinya ilmu itu bakal selalu dipakai. Exactly kan. Tergantung kitanya gitu, bisa memaksimalkan apa yang kita punya enggak. Dan kenapa gue ngambil sastra Inggris sih waktu itu, karena gue suka bahasa Inggris dan gue suka menganalisa. Pantesan dia itu, by the way guys, di kelas itu dia kayak masternya analisa, karena anak-anak curhatnya ke dia karena dia bisa kayak let's say ngayomin mungkin ya, tapi it's a good thing kan. Mungkin next misalnya Imam mau lanjutin ke dunia consulting, jadi dia jadi konsultan psikolog, itu juga why not ya nggak sih? Tapi harus belajar lagi. Iya, tapi kan at least kayak lu ada basic dong di sini, dan itu dia dapat di sastra Inggris. Jadi lu tetap stay positif guys. Lu mau belajar apapun, itu yang penting lu dapat ilmu dan lu amalin ilmu itu. Kalau misalnya lu punya ilmu nggak diamalin, ya itu buat apa? Gitu kan? Dan kalau misalnya memang ini kan spesial buat sastra Inggris ya, buat teman-teman semuanya. Sastra Inggris itu lo mau ngapain itu kalau misalnya lo udah able to speak English kayak bahasa internasional, misalnya kayak temen gue ini si Imam kan juga dia usaha nih ya kan, dia kan usaha kan apa sih namanya, entrepreneur. Who knows nanti kalau misalnya dia punya usahanya bisa dikembangin jadi kayak secara skala internasional, dan dia udah bisa ngomong bahasa Inggris, udah tahu culture orang-orang tersebut, jadi udah bisa untuk menyesuaikan gitu loh guys. Jadi intinya itu sih, pokoknya teman-teman semuanya yang mau ngambil sastra Inggris, ayo ambil aja, kalian nggak bakal nyesel, beneran nggak bohong ya. Oke, cukup atau ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Oke guys, thank you banget buat teman gue Imam yang jauh-jauh dari Bogor ya Bang? Bogor, gue Depok. Oh Depok. Dari Depok udah jauh-jauh datang ke sini, which is ke Tangerang Ujung, which is Tiga Raksa. Pokoknya buat teman-teman semuanya, thank you so much for your attention. Thank you juga buat nonton video ini. Next kita bakal bikin video lain. Kalian juga boleh komen di bawah ya. Misalnya let's say kalian pengen Imam collab sama gue lagi mengenai ngebahas analisa dia yang punya bener-bener dia selalu dapat A by the way guys. Itu juga boleh ya. Jadi kalian tanya-tanya mengenai sastra Inggris, especially sastra Inggris Unpam yang makin berkembang, yang makin besar, boleh. Ya, oke. Sekian dari kita. Thank you so much for your attention. Dadah, assalamualaikum.